Apakah suara saya terdengar ya, Pak Toto? Terdengar, Mbak. Oh Sangat ya, terdengar, Bu. oh Jelas. ya, baik-baik. Terima kasih. Saya Andi Nadia dari Pusat Riset Rekayasa Genetika. Hari ini akan membawakan materi dengan tema pemanfaatan omics dalam pemulihan tanaman. Sebagai sedikit pengantar, jadi tanaman yang sering kita amati dalam kehidupan sehari-hari itu tentunya memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda atau sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat seperti warna, ukuran, dan lain-lain itu biasa kita sebut sebagai fenotipik. Nah, fenotipe tanaman itu sendiri terbentuk dari sekian proses di dalam sel atau di dalam kromosom, di mana kita kenal central dogma. Untuk satuan yang terkecil yaitu DNA, kemudian melalui transkripsi menjadi mRNA, kemudian mengalami translasi menjadi polipeptide. Nah, atau kita biasa kenal dari sebuah gen tertentu, misalnya dalam slide ini yaitu gen pengkode warna pada bunga. Kemudian gen itu membentuk protein, membentuk metabolit, kemudian membentuk lagi fenotipe yang kita lihat secara kasat mata. Selanjutnya, pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman atau yang biasa kita kenal sebagai conventional breeding itu biasanya dilakukan dengan cross breeding, yaitu menyilangkan dua tetua untuk menghasilkan anakan yang tentunya diharapkan lebih baik dari kedua tetuanya. Nah, meskipun pemulihan secara konvensional breeding ini telah berhasil, namun pemulihan secara yang lebih efisien atau lebih presisi itu sangat penting untuk dilakukan agar kita dapat memenuhi kebutuhan serta antisipasi perubahan iklim dengan lebih cepat lagi. Nah, setelah adanya conventional breeding atau cross breeding ini, maka berlanjutlah proses breeding ke mutation breeding yang biasa menggunakan agen mutagen, ada mutagen kimia, ada radiasi seperti itu. Kemudian dilanjutkan timelinenya menuju plant breeding menggunakan gene transfer, ada marker assisted breeding, ada genome editing. Nah, ini semua akan membawa kita menuju precision breeding. Kemudian omics dalam pemulihan tanaman. Omics itu merupakan pendekatan untuk menganalisa profil genetik atau molekuler dari suatu organisme. Omics sendiri ini secara garis besar itu terdiri atas empat. Yang pertama adalah genom, di mana hmm, terdiri dibangun atas data DNA, kemudian transkriptom RNA, proteom terdiri dari protein, sedangkan metabolom itu terdiri dari metabolites, yang secara primer terdiri dari gula, nukleotides, asam amino, dan lipid. Nah, keempat proses inilah yang membentuk suatu fenotipe atau fungsi gen tertentu. Berikut adalah flow information dari omics. Yang pertama adalah genomics, kemudian yang menghasilkan DNA, kemudian dilanjutkan transkriptomik yang menghasilkan DNA, kemudian dilanjutkan proteomics yang menghasilkan protein, metabolomic metabolites, kemudian physiognomics atau fisiologi tanaman, dan yang terakhir adalah phenomics, dan nanti pada ujungnya lagi akan membentuk fenotipe tanaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa dari omics yang sudah disebutkan tadi. Untuk yang pertama yaitu genomik dalam pemulihan tanaman. Jika kita berbicara genomik, maka tentu saja perlu dilakukan DNA sequencing. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam DNA sequencing yaitu ada Sanger dan Illumina. Dari DNA sequencing ini tentunya menghasilkan data genom yang kemudian data tersebut dapat didepositkan di database dan kemudian untuk digunakan dalam proses pemulihan tanaman. Berikut beberapa genomic database untuk beberapa tanaman seperti rice, ada database The Rice Genome.
Knowledge base itu yang database kan comparative genomics dan evolutionary biology. Kemudian ada maize, ada wheat, dan ada groundnut, dan masih banyak lagi tanaman-tanaman yang memiliki database-nya tersendiri. Dan tentu saja kita mengenal juga NCBI yang em, menjadi database pusat untuk berbagai organisme. Nah, genomik tanaman ini tentunya terdiri dari analisis skala besar terhadap struktur dan fungsi. Dan dari data genomik yang ada di database ini memungkinkan untuk penemuan dinamika evolusi dan fungsional pada tanaman, dan ini akan membantu kita juga dalam pemulihan tanaman. Selanjutnya ada sequence-based marker atau simpelnya marker molekuler. Marker molekuler ini tentunya bisa berbasis dari eh, data genomik tadi setelah kita melakukan sequencing. Molekular marker yang sering digunakan dalam pemulihan tanaman itu yang seperti pada gambar ada bagian A yaitu AFLP, kemudian bagian B ada SSR, di mana SSR itu menjadikan tandem repeat sebagai molekular marker. Kemudian yang C itu ada SNP, di mana gambar C1 itu menjelaskan sequencing terhadap sebuah sekuen tertentu atau gen tertentu, kemudian selanjutnya dianalisis perbedaan basa nukleotidanya. Dan yang terakhir adalah ISSR, ini kebalikan dari SSR, di mana ISSR ini dia menjadikan sequence di antara kedua tandem repeat sebagai molecular marker. Selanjutnya dikenal juga genetic mapping, eh, di mana prosesnya itu misalkan kita memiliki suatu populasi tanaman tertentu, kemudian kita lakukan ekstraksi dan PCR menggunakan beberapa penanda molekuler yang telah didesain sebelumnya, itu tentunya tiap marker itu memiliki polimorfismenya masing-masing. Seperti pada gambar, terdapat marker M1, M2, M3, M4 dengan individu parental 1, parental 2 hingga 1 sampai 20 itu hasil persilangannya. Sehingga dari sini kita dapat melihat masing-masing genotipe dari ke-20 individu yang telah diuji dengan marker. Kemudian dari keempat marker kita bisa menganalisis marker segregasinya, kemudian di mapping membentuk linkage map. Di mana linkage map ini, seperti yang telah dijelaskan, merupakan representasi dari sekelompok penanda molekuler dalam linkage cluster. Penanda ini dapat berupa gen, mungkin SNP seperti yang dijelaskan, atau daerah kromosom, itu bisa SSR atau SSR atau FFP, atau fragmen DNA yang diidentifikasi dengan beberapa teknik tertentu. Selanjutnya berikut adalah contoh artikel yang menggunakan eh, data genomik, kemudian molecular marker, dan linkage map dalam satu artikel dengan judul Mining and Validating Novel SSR Marker Based on Coconut Whole Genome and Their Use for Phylogenetic Analysis. Jadi bisa dilihat pada slide bahwa ada summary dari total panjang dari seluruh kromosom, kemudian dari data genomik tersebut kita dapat mengidentifikasi tandem-tandem repeat atau SSR-nya, di mana SSR itu terdapat beberapa tipe mulai dari mono hingga hexanucleotide. Kemudian selanjutnya eh, dapat diidentifikasi juga dari eh, total keseluruhan kromosom kelapa, yaitu ada 16 kromosom. Masing-masing kromosom diidentifikasi lagi dalam artikel ini difokuskan pada dinucleotide repeats. Masing-masing kromosom memiliki eh, total SSR, dan dari situ bisa didesain beberapa primer dengan total primer yang berhasil didesain sekitar 800 primer. Nah, selanjutnya primer-primer tersebut diuji dan divalidasi pada populasi kelapa
di Indonesia, kelapa-kelapa Indonesia, mulai dari kelapa dalam, kelapa genja, serta kelapa hibrida hasil persilangannya. Dari sini menggunakan marka molekuler SSR yang sudah dibuat tadi, itu kita dapat melihat genotipe dari individu-individu, baik dari kelapa dalam, kelapa ganja, dan kelapa hibridanya ini, sehingga kita tahu yang mana heterozigot, yang mana homozigot, seperti pada gambar di slide, dan kita juga bisa mengetahui hmm, apakah anakan ini memang membawa kedua alel dari ketuanya. Kemudian selanjutnya dari beberapa marka yang polimorfik ini juga bisa disusun eh, phylogenetic tree yang mengklasterkan seluruhan populasi menjadi tiga klaster, di mana bisa dilihat bahwa kecenderungan klaster ini untuk tetua-tetua yang sudah digunakan dalam persilangan itu akan menjadi satu klaster dengan em, hasil silangannya atau hibridanya. Kemudian berikut juga terdapat linkage map, jadi dari 800 primer tadi juga bisa dipetakan pada kromosom-kromosomnya. Ini ada 12 kromosom, sebenarnya 16 tapi tidak cukup di slide. Nah, kemudian untuk manfaat penelitian ini secara keseluruhan untuk pemulihan tanaman kelapa, yaitu tentunya berhasil mengidentifikasi genotipe dari populasi 25 aksesi yang diuji, serta mengklasterkan populasi tersebut menggunakan SSR marker. Kemudian selanjutnya marka SSR yang tersedia ini dipetakan dalam kromosom melalui linkage map. Informasi ini penting untuk pengembangan pemulihan tanaman ke depannya, serta studi yang mengarah mungkin pada suatu sifat spesifik tertentu seperti itu. Kemudian yang terakhir, primer SSR ini yang sudah dirancang akan mendukung pemuliaan kelapa khususnya di Indonesia, dan data ini sudah dipublish untuk umum, dapat dimanfaatkan bagi pemulia kelapa. Em, untuk sebagai highlight juga bahwa dari 800 primer yang sudah didesain itu masih ada yang belum divalidasi dan itu bisa dimanfaatkan untuk pemulia kelapa lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu transkriptomik dalam pemulihan tanaman. Seperti genomik juga, transkriptomik itu memiliki beberapa database yang spesifik, seperti pada tanaman padi, jagung, gandum, dan soybean atau kedelai ya. Ini masing-masing database ini menyimpan data transkriptom dari tiap tanaman. Nah, transkriptomik tanaman sendiri ini menggunakan sequencing RNA untuk membuat profil ekspresi gen secara menyeluruh dalam berbagai jaringan, tahap perkembangan, atau situasi lingkungan tertentu, tergantung ke arah mana pemulihan tanamannya yang akan difokuskan. Jadi untuk genom dan transkriptom itu sebenarnya sama-sama bisa menggunakan sequencing ya. Cuman memang untuk genom assembly itu dihasilkan dari sebuah massive graph kalau bisa kita gambarkan. Sedangkan kalau transkriptom itu bisa digambarkan seperti banyak small graphs yang menuju pada satu graph itu diibaratkan jika diibaratkan dengan graph itu dia akan membawa suatu ekspres gen tertentu. Sedangkan kalau genom assembly itu dia keseluruhan dari kromosomnya itu akan terrepresentasi. Berikut gambaran tentang RNA sequencing, misalnya kita memiliki sampel dari dua tanaman yang kontras, misalnya bunga putih dan ungu, atau tanaman yang sehat dan terserang penyakit itu, kemudian kita isolasi RNA-nya, kemudian dilanjutkan merubah si DNA, dilanjutkan membuat pustaka sequencing dengan pemotongan fragmen, seleksi ukuran dan penambahan adaptor. Kemudian di run sequencer menghasilkan reads, kemudian
disusun melalui de novo assembly dan untuk pada akhirnya diidentifikasi gen-gen yang terekspresi. Berikut adalah artikel publikasi yang memanfaatkan RNA sequencing dalam pemulihan tanaman. Pada artikel ini dimanfaatkan untuk pemulihan tanaman padi untuk meningkatkan seedling vigornya. Di sini dapat dilihat bahwa mengintegrasikan association mapping dan linkage mapping itu dapat melihat beberapa traits yang tentunya sudah menjadi interest dari pemulihannya seperti persen germinasi, panjang mesokotil, berapa persen floweringnya, seperti itu. Itu dapat dilihat melalui pemulihan yang menggunakan RNA sequencing. Kemudian selanjutnya ini eh, terdapat QTL mapping, linkage mapping dengan data transkriptome based RNA sequencing. Di sini tujuannya untuk mengidentifikasi kandidat gen putatif, di mana tadi untuk sifat yang menjadi fokus yaitu pemanjangan mesokotil dan persen germinasi. Kemudian dari keseluruhan penelitian itu manfaatnya terhadap pemulihan tanaman padinya yaitu yang pertama didapatkannya bahan pra pemulihan dalam bentuk galur yang teridentifikasi memiliki sifat dan alel yang berguna untuk meningkatkan kemampuan perkecambahan. Kemudian didapatkan dasar untuk penelitian yang melibatkan karakterisasi fungsional gen MYB atau gen yang mendukung lebih cepatnya persen germinasi tadi. Kemudian pendekatan terpadu yang melibatkan GWAS linkage mapping dengan data transkriptom yang berbasis RNA sequencing menghasilkan data omics sebesar 3,79 pada kromosom 7 dari padi. Kemudian yang terakhir sebanyak 7 gen potensial telah diidentifikasi untuk gen kandidat yang potensial yaitu LOC OS 7G25150 yang mengkode faktor transkripsi terkait gen MYB30. Nah, yang terakhir yaitu metabolomik dalam pemulihan tanaman. Untuk metabolomik sendiri, itu terdapat beberapa teknologi yang biasa digunakan untuk menganalisis metabolit-metabolit dalam tanaman. Yang sering digunakan dalam analisis metabolomik dalam pemulihan tanaman seperti GCMS, LCMS, HPLC, dan sebagainya. Berikut adalah representasi pendekatan metabolomik pada tanaman, di mana kita dalam satu tanaman tentunya memiliki eh, jutaan metabolites, kemudian kita mengekstrak plant tissue-nya, jaringan tanamannya. Em, Misalnya, jika kita menganalisis antosianin, mungkin kita bisa mengekstrak bagian tanaman yang memiliki fenotipe keunguan, atau mungkin kita ingin menganalisis karotenoid, maka kita mengambil bagian tanaman yang agak berwarna keorenan dan seterusnya. Kemudian hasil biological extractnya ini kita lakukan analisis seperti GCMS, LCMS, dan sebagainya, dan menghasilkan nanti data metabolit. Berikut adalah contoh artikel yang menggunakan metabolomi dalam pemulihan tanaman, yaitu biochemical and yield component of hybrid chili resulting from full diallel crosses. Jadi pada artikel ini terdapat tetua-tetua serta hasil silangannya yang dianalisis berdasarkan biochemical dan yield komponennya. Seperti pada hierarchical cluster analysis yang ada di slide, ini kita dapat melihat eh,
hubungan antara eh, aksesi-aksesi atau varietas-varietas yang telah kita uji dengan kandungan biokimia seperti DPPH, FRAP, alfa glukosidase, dan dengan komponen hasil seperti panjang buah dan lain-lain. Selanjutnya juga dapat dilakukan uji korelasi antara sifat-sifat biokimia dengan sifat yield komponen sehingga kita mengetahui interaksinya antar masing-masing. Kemudian pemulihan tanaman ini yang pertama dapat mengetahui hubungan atau korelasi antara variabel pengamatan yang tentunya berguna untuk riset cabai di kemudian hari. Kemudian korelasi positif ini pada person correlation menandakan bahwa fenotipe tanaman bergerak searah atau terdapat indikasi kerjasama gen dalam mengekspresikan fenotipe dan hasil ini dapat digunakan sebagai informasi dasar untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan korelasi negatif menandakan bahwa fenotipe tanaman bergerak berlawanan arah atau terdapat indikasi berlawanan arah gen dalam mengekspresikan fenotipe, dan hasil ini dapat digunakan juga sebagai informasi dasar untuk penelitian atau pemulihan tanaman selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya, Nadia. Alhamdulillah waktunya eh, nggak sampai 20 menit ya, sekitar 20 menit lah. Eh, Enggak, kalau ada pertanyaan, kalau dari chat sendiri sih memang masih belum ada yang bertanya ya. Entah ini karena malu-malu atau ngantuk atau memang sudah jelas dari hasil dari yang disampaikan oleh Nadia. Mangga bisa tunjuk jari, maksudnya apa itu? Ngeklik yang ada gambar tangannya itu, atau bisa mengirim lewat pesan juga. Jadi bisa bertanya, tidak harus terkait dengan apa namanya, apa yang baru saja disampaikan ya. Jadi bisa juga terkait dengan mungkin ketertarikan eh, narasumber untuk ya nanti bisa diajak untuk kerjasama. Alhamdulillah sudah ada satu pertanyaan ini saya bacakan dari Nurfianto Gier Pangidung. Izin bertanya kepada Bu Nadia, apakah marka SSR sudah dikembangkan untuk menentukan QTL sifat penting untuk pemulihan kelapa ke depan? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan marka SSR kelapa tersebut untuk pemulihan tanaman tahan terhadap hama, yaitu kumbang tanduk sebagai hama utama tanaman palma? Yang ketiga, jadi ada tiga pertanyaan, apakah dimungkinkan dapat membuat database genomik untuk tanaman tropis di Indonesia? Terima kasih. Enggak. Ya, baik. Terima kasih rekan Nurfianto, Bapak ya mungkin ini ya, Bapak Nurfianto atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, apakah marka SSR sudah dikembangkan untuk menentukan KTL sifat penting untuk pemulihan eh, kelapa ke depannya? Sepaham pengetahuan saya itu belum terdapat riset ke arah sana karena memang untuk data whole genome-nya sendiri itu baru dipublish di NCBI sekitar tahun 2019. Kemudian untuk analisis ke marka SSR-nya sendiri dari yang saya coba mencari atau baca itu baru dilakukan di kita di IPB itu sehingga dari data genomik tersebut dibangun marka SSR dan belum dikembangkan untuk QTL sifat pentingnya. Tapi kita sudah melakukan
untuk sifat-sifat penting seperti yang tadi disebutkan Pak Toto di CV saya itu ke arah pertambahan tinggi. Nah, ini kan pertambahan tinggi terkait dengan genjah dan dalam. Jadi masing-masing itu kan pertambahan tingginya berbeda. Tentu saja kalau yang genjah itu dia pertambahan tingginya lebih lambat sehingga itu menjadi sifat penting bagi pemulia kelapa seperti itu. Dan itu dia bukan berbasis SSR marker saja, tapi dia berbasis gen pertambahan tinggi yaitu marker yang digunakan SNP dan SNAP. Nah, mungkin gitu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana pemanfaatan marka SSR untuk pemuliaan tanaman untuk ketahanan kubang tanduk ya, yang sebagai hama utama. Jadi memang untuk pengembangan marka SSR untuk dijadikan fokusnya terhadap ketahanan hama tertentu, dalam hal ini mungkin hama kumbang tanduk itu tentunya kita harus mengetahui dulu lebih ke spesifik gen atau sebenarnya bisa juga dengan eh, kita mengumpulkan aksesi-aksesi yang sekiranya ada yang tahan, ada yang tidak tahan terhadap serangan hama ini untuk kemudian dianalisis menggunakan marka SSR yang sudah tervalidasi tadi. Tapi alangkah lebih baiknya jika memang eh, SSR tadi kan sudah di-linkagekan pada eh, sudah dilakukan linkage map ya pada kromosom-kromosomnya sehingga mungkin kita bisa linkagekan juga pada gen-gen tertentu yang sekiranya mungkin eh, merupakan gen yang untuk ketahanan kumbang tanduk itu sendiri. Mungkin begitu untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ketiganya, apakah dimungkinkan dapat membuat database genomik untuk tanaman tropis di Indonesia? Ya, ini mungkin saja ya. Sepaham saya juga di BRIN sudah mulai membuat database ya untuk data-data hasil sequencing genomik gitu ya. Tapi kalau untuk spesifik tanaman tropis, mungkin bisa juga dibangun ya untuk database-nya itu sendiri. Karena untuk sequencing sendiri kami waktu saya di S3 di IPB itu memang sudah ada beberapa data genomik kelapa, ada data genomik kelapa dalam dan data genom kelapa genjah gitu, dan itu tuh memang belum didepositkan di Indonesia sayang sekali. Itu terdepositkannya justru ke NCBI gitu. Jadi memang ini suatu chance ke depannya yang mungkin bisa kita bangun bersama gitu. Mungkin gitu Pak Toto. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Apakah sudah ini apa Pak Nurfianto, apakah sudah puas dengan jawabannya atau masih ada yang mau ditanyakan? Segera saya tambahkan sedikit ya terkait dengan database genomik ini, eh, kalau nggak salah apa masih aktif ya itu. Jadi waktu saya di Kementerian Pertanian itu ada teman rekan-rekan peneliti yang juga ada di Pusat Riset Rekayasa Genetika juga yang mengerjakan genom tanaman di Indonesia. Saya cuma kurang eh, pasti itu khusus tanaman tropis atau khusus tanaman pertanian atau seperti apa. Tapi memang kita sudah punya database-nya, namanya database pusat genom pusat genom Pusat Genom Pertanian Indonesia kalau nggak salah. Mungkin bisa di search dan atau mungkin bisa ditambahkan informasinya dari eh, Pak Dani Setiawan kalau mau menambahkan terkait dengan database eh, genom tersebut karena beliau juga salah satu yang terlibat dalam pembuatan database tersebut. Seperti itu. Eh, Bagaimana Pak Nurfianto? Kalau memang sudah oke, bisa kita lanjut ke
apa komentar berikut atau pertanyaan dari Bu Wening yang menanyakan terkait eh, marka SSR dari database yang sudah digunakan untuk seleksi galur-galur hasil persidangan. Mohon penjelasannya bagaimana tadi strategi yang digunakan Mbak Nadia untuk mengembangkan menjadi marka yang spesifik ke target gen. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Kuning. Jadi, marka-marka SSR yang sudah digunakan untuk seleksi itu eh, mungkin ke depannya dapat dikembangkan untuk marka yang spesifik ke gen target. Strateginya adalah kita bisa menggunakan studi in silico terlebih dahulu. Jadi, SSR apa lokus-lokus dari SSR yang sudah didapatkan itu kan ada ratusan lokus. Nah, ada kemungkinan dan sudah dipetakan dalam kromosom masing-masing kromosomnya. Ada 16 kromosom kelapa tadi. Nah, kemungkinan di posisi SSR tersebut itu bisa jadi adalah sekuen gen tertentu. Mungkin bisa jadi gen pertambahan tanaman mungkin atau gen-gen lain yang bisa menjadi sifat sifat fokus dalam pemulihan tanaman tersebut. Nah, sehingga jika memang SSR tersebut berlokasi pada target gen tertentu, maka ini tentunya bisa digunakan untuk eh, mengan- marka SSR ini bisa digunakan untuk menganalisis satu populasi kelapa lagi gitu. Ini gitu, Pak. Ya, baik. Demikian jawaban dari Mbak Nadia, Bu Wening. Semoga puas ya. Eh, ini ada pertanyaan lanjutan tadi eh, dari Bapak Nurfianto. Bagaimana penggunaan omik untuk pemuliaan kelapa kopior? Terima kasih. Ya, baik. Jadi dari sepemahaman saya, kelapa kopior itu kan memang terbentuk dari individu yang memiliki genotipe homozigot resesif ya, sehingga membentuk kelapa kopior atau yang dagingnya tidak utuh gitu. Mungkin kalau teman-teman sudah tahu ya. Nah, kemudian untuk strategi pemuliaannya sendiri, untuk penggunaan omiknya tentu bisa lewat pendekatan marka SSR ini juga yang secara genomik ya. Kita dapat mengambil individu-individu kelapa yang memiliki sifat kopior dan tidak kopior, kemudian kita bisa lakukan filogenetik analisis untuk kita mengetahui nanti arah pemuliaannya kemana. Karena kan dengan menggunakan FSR tadi kita bisa mengetahui genotipe tanaman itu seperti apa, sehingga nanti akan mempermudah kita dalam memilih tetua itu sendiri. Kira-kira eh, tetua mana sih yang bisa digunakan untuk menghasilkan kelapa kopior yang sesuai kita inginkan. Gitu. Kemudian omics kan tidak hanya genomik ya, tadi ada genomik, ada transkriptomik, ada proteomik, ada metabolomik dan sebagainya. Nah, mungkin ini juga bisa dikembangkan ke arah eh, transkriptomik dan mungkin metabolomik juga ya, karena eh, sepertinya dari yang saya pahami itu kelapa kopior juga pastinya memiliki metabolit tertentu yang berbeda dengan kelapa yang normal, yang tidak kopior gitu. Sehingga dari situ juga kita bisa analisis untuk kita eh, hasil analisis metabolitnya itu bisa kita jadikan strategi pemulihan untuk ke depannya gitu. Mungkin itu Pak Toto. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Demikian, apakah masih ada pertanyaan lagi? Karena memang eh, waktunya masih ada. Kalau memang mau bertanya, baik. Kalau memang
sudah tidak ada pertanyaan lagi. Eh, saya cukupkan sampai di sini ya untuk sesi pertama oleh Mbak Nadia, Dr. Andi Nadia. Terima kasih banyak atas penyampaiannya dan penjelasannya eh, atas apa yang tadi sudah disampaikan. Eh, Kasih Baik, banyak, kita Kak. berikan aplaus untuk Mbak Nadia.